Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah dari jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya di sini akan memaparkan tugas mata kuliah Komunikasi Islam yang dibimbing oleh Ibu Hikmah Muftiana SIKOM MA yang berjudul Prinsip Pahala dan Dosa. Prinsip pahala dan dosa merupakan prinsip pertama yang lahir dari konsep dasar komunikasi yang berefek dunia akhirat. Prinsip pahala dan dosa diawali dengan prinsip keikhlasan dan prinsip kejujuran. Prinsip pahala dan dosa akan diterapkan bila kita ada ilmu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Artinya, kita bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Dan di situ kita akan bisa membedakan mana yang boleh dikerjakan dan mana yang dilarang. Dosa akan didapat manakala kita tidak mentaati peraturan. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan dan beriman, maka usahanya tidak akan kami ingkari dan disia-siakan. Dan sungguh kamilah yang akan mencatat untuknya. Surah Al-Anbiya ayat 95. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, maka ia akan melihat balasannya. Surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Dalam konteks komunikasi, berkata ikhlas artinya berkata dari lubuk hati. Beramal soleh artinya tidak mengucapkan sesuatu kecuali sesuatu itu membawa kebaikan dan diucapkan pada waktu yang tepat. Jadi, jangan sia-siakan kesempatan untuk mendapatkan pahala tersebut. Kalau kita sudah tahu bahwa pesan itu tidak pantas diucapkan, ditulis, dan di-share, maka tahan diri untuk tidak mengucapkan, tidak menulis, atau tidak men-share, karena ia akan mendapatkan dosa, dan dari dosa tersebutlah ia akan mengundang dosa yang lainnya. Langkah-langkah untuk mendapatkan pahala. Yang pertama, ikhlaskan niat sebelum berucap. Yang kedua, perbanyak mendengar yang baik-baik. Yang ketiga, perbanyak melihat yang baik-baik. Yang keempat, latih diri untuk merenungkan dan memproduksi kebaikan dari apa yang didengar dan dilihat. Yang kelima, keluarkan hasil renungan yang layak dikeluarkan dan bisa dipertanggungjawabkan kebenaran. Yang keenam, berbicara seperlunya. Kebaikan yang dilakukan oleh seseorang akan berbuah kebaikan, dan orang yang melakukan kebaikan tersebut akan tampak pada akhlaknya. Kalau hati kita sudah tidak nyaman untuk mengungkapkan sesuatu dan tidak suka orang lain mengetahui perbuatan kita, maka pastikan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang berakibatkan dosa. Ketika kita sudah merasa ragu dan tidak nyaman ketika ingin mengucapkan sesuatu, apalagi tidak ingin nama baik kita diketahui oleh orang ramai, maka pastikan itu adalah dosa dan urungkan niat diri untuk mengucapkannya. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi prinsip pahala dan dosa. Semoga kalian terkesan dengan pesan yang saya sampaikan dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Ambil yang positif, buang yang negatif. Dekati yang bisa mendapatkan pahala dan jauhi yang bisa mendapatkan dosa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.